Ladies and gentlemen, selamat datang semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host, seperti biasa, Koko Crypto. Hari ini kita bakal ngomongin tentang FOMC dan hasil FOMC. Dan kira-kira setelah FOMC ini, proyeksi untuk kedepannya bagaimana? Kemarin, gua ngasih tahu kalian semua di live ini, Bitcoin bakal nge-pump kalau Jerome Powell pakai dasi warna ungu. Bitcoin bakal ngedump kalau Jerome Powell pakai dasi warna biru. Kalau Jerome Powell nggak pakai dasi warna ungu dan dasi warna biru, dan dia pakai dasi warna yang lain, kita bakal auto kiamat. Dan apa yang terjadi? Jerome Powell pakai dasi warna ungu. Dan apa yang terjadi in the markets setelah dia ngomong? Jam 1.30 turun, jam 2 langsung naik kembali ke atas, dan sekarang lagi konsolidasi di harga 104 sampai 105 ribu. Atas dan bawah. Kalian jangan terlalu seneng ya, gara-gara kalau kita lihat makronya, ini masih expected yang gue udah bilang kemarin, kita bakal sideways on the macro timeline. Ya, dengan expected dump di bawah kembali. Kalau nggak di bawah gimana? Gue udah kasih tahu kalian di sini ya. Gue udah kasih tahu alasannya dan expected proyeksi untuk Bitcoin short term dan long term di live terakhir. Sekarang kita masuk ke FOMC. Kita masuk ke hasil FOMC. Hasilnya apa? Sesuai yang kita udah ngomong kemarin ya. Kalau the Federal Reserve keeps rates at 4.25 until 4.5%, with Chair Jerome Powell addressing ongoing inflation concerns and a strong labor market. Gak penting, kalian gak perlu tahu artinya apa. Yang penting, apa yang gue udah ngomong kemarin di live, itu udah kejadian. Kita masuk dulu langsung ke rangkuman apa yang diomongin Jerome Powell dan Federal Reserve. Gue harus kasih tahu juga, kemarin itu ada dua macam meeting. Satu dari FOMC-nya langsung, jadi FOMC statement. Satu press conference yang dibawa langsung sama Jerome Powell. Ini komen-komennya pribadinya Jerome Powell. Kita langsung masuk ke rangkuman nomor satu, yaitu the Fed decision. The Federal Reserve ini mau ekonomi kemana sih? Kita bahas satu-satu. Nomor satu, the Fed leaves rates unchanged for fourth straight meetings. The Federal Reserve, FOMC kemarin dan 3 FOMC bulan-bulan sebelumnya, itu tidak menurunkan rates sama sekali. Sangat-sangat jelek, sangat-sangat terlambat, sangat-sangat restriktif. Kita udah masuk ke bulan ke-6 di tahun 2025, dan sampai sekarang kita masih belum lihat rate cuts sama sekali. Nomor 2, Fed says uncertainty has diminished but is still elevated. Bahasa Indonesianya adalah the Federal Reserve bilang kalau ketidakpastian itu udah mulai berkurang, tapi ketidakpastian masih naik. Nomor 3, Federal Reserve lowers 2025 GDP estimate to 1.4%, lifts inflation estimate to 3%. Komen ketiga, ini adalah catatan penting nomor 1 di video ini, yaitu the Federal Reserve menurunkan estimasi GDP ke 1,4%, tapi menaikkan jumlah inflasi atau estimasi inflasi ke 3%. Nah, ini cukup penting ya. Ini sangat-sangat penting for the markets. Ini bakal bereaksi lumayan besar nih, at least for the stock market. Next, nomor 4, median Fed forecast shows 50 basis points of rate cuts in 2025. Ini catatan penting nomor 2 untuk hari ini, yaitu the Federal Reserve punya proyeksi untuk cuma memotong 50 basis points di 1 tahun ini. Mereka nggak ada planning apapun untuk memotong lebih dari 50 basis points. Ini sangat negatif ya. Artinya the Federal Reserve sekaligus Jerome Powell tidak on board untuk markets mau naik full di tahun ini. Nomor 5, median Fed forecast shows rates at 3.6% in 2026, 3.4% in 2027. Bahasa Indonesianya adalah nomor 5, Federal Reserve ngasih proyeksi juga ya, kalau mereka mau lihat 3,6% rates di tahun 2026 dan 3,4% rates di tahun 2027. Jadi mereka masih memperkirakan 3% lebih rates sampai tahun 2027. Nomor 6, interest rate futures increase likelihood of rate cuts beginning in September. Nomor 6, setidaknya ada sesuatu yang positif ya, tapi masih sangat-sangat negatif gara-gara mereka kerjanya sangat-sangat lambat. The Federal Reserve baru bilang interest rate futures increase likelihood. Cuma menambahkan peluang kalau rate cuts bakal dimulai, bukan ditaruh di September, bakal dimulai di September. The Fed pause continues even as Trump calls for 100 basis point rate cuts. Ya, the Fed masih bersikap restriktif, masih menunda. Makanya namanya Fed pause. Menunda untuk melakukan rate cuts padahal Trump udah nge-call for 100 basis points. Ada lanjutan rangkuman
Tadi kita udah bahas tentang FOMC statement, sekarang kita bahas tentang FOMC press conference. Summary dari Fed Chair Powell's comments adalah nomor 1, kalau the Federal Reserve will likely to get a place where rate cuts are appropriate. Bahasa Indonesianya gimana kok? Mereka basically bilang, mereka bakal nunggu saat waktu yang pas, yang cocok, baru mereka mau melakukan rate cuts. Jadi dengan kalimat pertama ya, sekaligus ini catatan penting ketiga untuk video ini. The Fed gak mau melakukan rate cuts saat kondisi market tanda kutip lagi kayak gini. Gara-gara mereka pikir kondisi market kayak gini itu fine-fine aja. Padahal apa yang lagi kita lewatin, tarif besar, perang besar, resesi on the way. Federal Reserve pikir semua itu sesuatu yang sangat-sangat biasa. Gara-gara kondisi ekonomi bakal lebih parah lagi dari sekarang. Itulah kenapa mereka bilang kita bakal melakukan rate cut saat waktunya sudah cocok, saat waktunya udah pas. Karena logikanya, kalau mereka pikir, dan itu kata kuncinya ya, mereka harus pikir kalau makroekonomi lagi jelek. Kalau mereka pikir makroekonomi sekarang lagi jelek, mereka bakal langsung melakukan rate cuts. Tapi sekarang, sampai sekarang nih, udah bulan ke-6, Juni, mereka tidak melakukan rate cuts. Ngasih tahu kita nih, sebagai investor, kalau mereka lagi nunggu satu event yang bakal nge-justify rate cuts nanti. Nomor 2, Fed will make smarter decisions if they wait a couple of months. Sekali lagi, nge-reinforce apa yang gue barusan ngomong. The Federal Reserve, Jerome Powell langsung bilang ya, the Federal Reserve bakal bikin keputusan yang lebih tanda kutip pinter kalau kita nunggu beberapa bulan dari sekarang. Udah kelihatan ya, kalau Federal Reserve ini benar-benar tidak mau, benar-benar kekeh. Keputusannya itu udah bulat. Kalau mereka bakal melakukan pause sampai kondisinya saking jeleknya, mereka bakal dilihat sebagai savior of the markets. Oh ya, Federal Reserve akhirnya menyelamatkan kita semua dari markets yang sekarang lagi negatif. Padahal sekarang aja udah negatif. Nomor 3, Fed expects meaningful amount of inflation in coming months. Ini lanjutan dari news yang tadi. Kalau the Federal Reserve mengekspektasi kalau inflasi bakal makin naik, tapi dalam meaningful ya, artinya kayak nggak gitu, kenaikannya nggak gitu drastis, jadi masih jinak maksudnya ya. Nomor 4, unemployment remains in a reasonable place. Nah ini sesuatu juga yang gue juga udah mention di atas di sini. Yang pertama, mereka pikir tingkat pengangguran, unemployment rate, itu lagi di kondisi yang fine-fine aja. Tapi kalau kalian nonton live mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, kalau unemployment rates dan tanda-tanda resesi itu semuanya lagi nge-flashing di Amerika. Pada susah bayar apapun, baik itu bayar tagihan rumah, tagihan mobil, utang dan lain-lain. Orang-orang juga banyak banget yang di lay off dari kerjaannya. Orang yang nganggur juga nggak bisa dapat kerja. Tapi mereka bilang ini sesuatu yang normal. Padahal trennya itu naik. Ya ini sesuatu yang reasonable. Ini sesuatu yang expected lah bisa dibilang. Sesuai ekspektasi. Sesuai kan sama apa yang gue barusan ngomong di atas. Kalau mereka pikirin sekarang kondisinya tuh fine-fine aja. Dan mereka mau lihat kondisi saat bener-bener buruk tuh bagaimana. Baru mereka bisa jadi savior of the markets dengan adanya rate cuts. Nomor 5, it will take time to see how large inflation effects will be. Ini nggak penting. Nomor 6, Fed's inflation forecast for this year is higher due to tariffs. Nah, ini yang catatan penting nomor 4 ya, atau nomor 5 sekarang di video ini. Yaitu, sekarang the Federal Reserve itu mulai nge-clap back, udah mulai nyalahin Trump dengan tarif. Fed's inflation forecast, ekspektasi inflasinya dari the Federal Reserve, itu bakal lebih tinggi gara-gara adanya tarif. Padahal, Donald Trump ini bikin tarif yang macam-macam dengan persentase yang jujur aja ngasal ya. Ngasal banget ngasih persentasenya. Demi nge-push Jerome Powell untuk menurunkan rates. Untuk menjatuhkan rates secepatnya. Gara-gara, sekali lagi, Trump calls for 100 basis points rate cut, langsung turunin 1 point aja, nggak usah macem-macem ya. Dan dengan adanya news ini ya, dengan adanya ini, Trump marah banget setelah FOMC. Trump nge-tweet, "Too late, Powell is the worst, a real dummy who's costing America billions of dollars." Terus dia lanjut ngomong, "Powell should cut rates or quit." Ini news kita udah bahas sejak bulan Februari. Sejak Trump mempersuade Powell nggak mau. Trump ngasih tarif, macem-macem, angka ngasal, jebret, semua negara kena. Powell bilang, kondisi market nggak kenapa-napa. Dan itu bulan Februari loh. Abis itu fast forward Maret, April, Mei, Juni, udah 4 bulan sekarang. Jerome Powell masih bilang, kondisi market masih nggak kenapa-napa. Itulah kenapa di live kemarin,
Gue bilang gampang banget kalau Donald Trump mau masuk perang, mau ikut konflik Iran-Israel. Gampang banget sebenarnya. Nggak hanya itu bakal mempercepat konflik, ya biar cepat-cepat selesai, ini juga bakal nge-put pressure on investors, nge-put pressure on Amerika sendiri, ke ekonominya Amerika sendiri. Kayak tarif aja, orang-orang bakal nggak suka decisionnya dia. Tapi, market bakal ke press dan Jerome Powell juga bakal ikut ke press. Dan ini gue bukan ngasal ngomong. Ini Jerome Powell yang ngomong langsung. Trump says he is not looking for ceasefire with Iran. We're not looking for a ceasefire, we're looking for a total, complete victory. Mati lalu guys. Perang dunia ketiga has started ya. Perang dunia ketiga has started. Ini yang gue barusan bilang. Sebenarnya United States, atau kita nggak usah ngomongin Amerika deh. Trump aja langsung. Trump gampang banget kalau mau masuk ke perang besok. Ya, demi untuk nge-push lagi, demi untuk nge-pressure ekonominya terus menerus, gara-gara di balik layar semua presidential powernya dia tuh masih seorang businessman. Dia tuh lebih peduli bagaimana bisnis ini itu bekerja di Amerika, bagaimana businessman lainnya di Amerika, CEO dan lain-lain itu bisa bekerja. Dan mereka semua, business owners dan company perusahaan, itu tidak bakal bisa bekerja dengan lancar kalau rate masih high, kalau rates-nya masih tinggi, ya. Itulah kenapa Trump calls for 100, langsung 1 basis point si coret aja langsung, biar Amerika bisa lanjut membaik. Tapi Jerome Powell bilang, nggak mau kondisi ekonomi masih belum parah-parah banget. Ya udah, dibikin parah lagi. Kayak tarif. Dan kalau misalkan kalian nggak percaya kalau dari tadi gue bilang Jerome Powell pikir kondisi ekonomi nggak parah-parah banget, nih, The Federal Reserve, Chair Jerome Powell baru bilang, the economy is in a solid position. Ekonominya baik-baik aja. That's crazy ya. Itulah kenapa kita di channel ini sering nge-meme juga ya, sering ngambil nge-side with Donald Trump, gara-gara emang bener, emang Jerome Powell ini tuh udah kerjanya lambat, kerjanya lama, dan sekali rate cuts, mereka rate cut-nya dikit. Kayak disengajain guys. Kayak disengajain, gara-gara gue harus kasih tahu ya, Jerome Powell tuh orangnya yang pintar, orangnya sangat pintar. Anggota Federal Reserve juga perlu tes beratus kali, hampir berpuluh-puluh tahun kerja di bawah governing body-nya Amerika di bagian finance untuk bisa masuk jadi anggota Federal Reserve. Semua orang-orang di Fed itu pinter-pinter, tapi kenapa mereka nggak mau melakukan rate cut sekarang? Apakah ada agenda di balik layar? Kalau the Federal Reserve bilang kondisi makroekonomi sekarang lagi baik, gara-gara nanti bakal makin buruk. Nanti saat semuanya hancur, saat semuanya collapse, saat market collapse semua, baru mereka step in. Nih, kita ngeprint 40 triliun dolar. Kita cut 100 basis points langsung, 150 basis points langsung. Kita langsung lakuin QE. Kita sebagai savior markets Amerika, kita savior Amerika. Dan Donald Trump akhirnya bisa ceming, akhirnya bisa diem, dan bisa support, bisa lanjut jadi presiden yang becus. Kepikiran gak sih kayak gitu? Kenapa mereka menunda dari tahun 2024? 2025 harusnya punya 3 rate cuts di awal tahun ini. Expected 3. Terus turun ke 2 dan turun ke 1. Dan sekarang turun ke 0. Atau at least anggotanya lagi ngevoting untuk 0. 7 Fed presidents expect 0 rate cuts in 2025. Bayangin guys. The Federal Reserve tahu apa yang kita nggak tahu. Federal Reserve ekspektasi market lebih parah daripada sekarang tuh bagaimana? Sampai mereka benar-benar mau, ya udahlah, kita rate cut sekarang. Tadi gue singgung kalau Amerika tuh sebenarnya gampang banget kalau mau masuk perang. Lebih tepatnya Donald Trump tuh gampang banget kalau mau masuk perang. Ini dari Global Eye News, breaking news, North Korea, Korea Utara, nge-warning, kasih warning kalau Amerika dan Eropa masuk perang against Iran. Basically jangan masuk. China juga bilang jangan masuk, Rusia juga bilang jangan masuk. Gara-gara kalau Amerika udah masuk, Rusia dan China bakal masuk di pihak sebelah kiri. Kita punya kiri, kita punya kanan sekarang. Perang antara West dan East. Dengan kata lain, perang dunia ketiga bakal ada potensi buat datang. Di luar itu, ini dari Kobe Letter lagi. Kalau breaking news, Iran is now experiencing a near total nationwide internet blackout. Cuman 3% dari 100% penduduk Iran sekarang punya internet ya. Nggak hanya krisis internet dan krisis konflik ya. Iran juga punya krisis moneter, di mana bank-banknya, perbankannya sendiri, itu nggak ada duit. Duit yang ada di bank, fiat currency-nya, is failing right now. Run on the banks in Iran reports that people are desperately trying to withdraw their money from Melli Bank, which is refusing their request.
Mereka nabung berpuluh-puluh tahun, dan sekarang saat mereka mau tarik, nggak ada duit, banknya bilang. Ini bukti lanjutan, kalau kalian pegang fiat currency aja, dan kalian taruh fiat currency kalian di bank, that is not your money. Itu duitnya bank, itu bukan duit kalian. Duit itu tanda kutip dilabelin punya kalian, ya, tapi itu masih punya mereka. Next lagi, ini dari Kobe Letter lagi, the odds, peluang untuk nuclear deal between the US and Iran is still rising. Despite recent escalations between Israel and Iran, there is still a 47% chance of a new US-Iran nuclear deal 2025 per Kalshi. Ini makin naik. Market sekarang juga ngebetting kalau konflik ini, perang ini, itu bakal selesai dalam waktu jangkau pendek. Tapi sebenarnya di luar FOMC itu banyak banget informasi yang perlu kalian tahu. Berhubungan dengan Bitcoin, berhubungan dengan altcoins, berhubungan dengan Ethereum, dan lain-lain. Semua informasi bisa kalian nonton di live terakhir ya. Di live terakhir Bitcoin bakal kemana, baik ada FOMC ataupun enggak. Gara-gara expected ada FOMC ataupun enggak, Bitcoin bakal lanjut bergerak sesuai sama proyeksi kita sebelumnya. Jadi jangan bearish banget. Gara-gara ini sesuatu yang sangat-sangat normal. Kalau kalian baru masuk crypto market, gua ngerti kalian langsung bearish. Tapi percaya aja sama gua, kalau The Federal Reserve ini perilakunya kayak gini aja, tidak pernah berubah sejak tahun 2024 Agustus. Sekarang kita masuk ke update BTC, dan gua mau ngasih tahu kalian beberapa update ya regarding BTC. Sejak kita tanam daily cycle low-nya di 6 Juni, ini Bitcoin naik ke atas dan sekarang udah konsolidasi di luar window expected DCL kita. Jadi mau nggak mau kita harus delete ya, gara-gara ini udah ke confirm daily cycle low. Sekarang kita mau lihat daily cycle low-nya bener-bener bisa di-reclaim kembali levelnya atau tidak. Gue dari kemarin juga bilang kalau gue pengen banget lihat Bitcoin ini turun ke bawah, tapi ternyata langsung naik dulu. Habis itu sekarang lagi turun. Expected-nya kemarin itu sideways ya, bener-bener sideways karena FOMC itu nggak ngasih kita apa-apa. Nggak rate cuts, nggak ada sesuatu yang bullish, nggak ada sesuatu yang bearish sama sekali. Jadi expected-nya juga nggak kemana-mana. Tapi asumsi clear masih sama, yaitu kita bakal retest ke bawah lagi. Dan ada chance ya, ada chance kalau kita bakal sideways, seperti yang apa yang gue ngomong di video terakhir harusnya. Di sini ya. Di pump fund baru dituntut, gue sangat vokal kalau kita bakal lihat kayak gini. Ada chance kalau kita bakal lihat kayak gini seperti yang kita lihat di sini ya, tapi di skala yang lebih kecil, ataupun kalau kalian mau lihat lebih pas yaitu kayak gini. Jadi penurunan dan retest beberapa kali. Ya, overall Bitcoin masih di dalam wedge ini, dan kita sekarang udah punya, bisa dibilang udah punya deadline ya di wedge ini, yaitu kalau nggak salah sih cuman sisa end of the week ya. Cuman sisa end of the week. Jadi hari ini kan hari Kamis, besok Jumat, besok Sabtu. Jadi pas banget kalau seandainya Bitcoin mau breakdown, pas bisa dilakukan di hari Jumat, atau kalau Bitcoin mau disustain ke atas, itu juga bisa dilakukan di hari Jumat, saat hari terakhir trading untuk New York session. Jadi kita masih wait and see ya guys ya, kita masih bersabar apakah Bitcoin masih bisa disustain lagi di support sebelumnya di daerah sini, atau bisa turun biar bisa reclaim daily cycle low support juga di bawah sini. Only time will tell. Untuk altcoin season gimana update-nya kok? Kalian bisa lihat sendiri kemarin di live kita ngebahas kalau Bitcoin dominance itu udah nge-reach 65% lagi, karena lagi trading sangat tinggi di daerah 64,9, 65-an lah kita buletin aja ke atas. Nggak bikin pattern apa-apa yang gue lihat ya. Mungkin kalau kalian mau tarik, kalian mau paksa mungkin kayak gini wedge, tapi nggak usah kita tarik apa-apa, biar konsisten aja. Jadi expected dari sini dump lagi ke bawah, yang kita mau lihat adalah dumpnya bisa sampai berapa. Apakah bisa kayak gini lagi, atau apa cuma kayak gini, dan nanti di ujung-ujungnya naik lagi ke atas, dan malah retest malah naik ke atas ya. Gue udah vokal banget bilang di channel ini hampir setiap konten ya, kalau alt season itu tidak bakal ada. Kalau kita nggak tembus dominance 62,26% ini. Nggak hanya ini udah dites sebagai resistance 1, 2, 3 kali, ini juga dites kemarin sebagai support dan malah makin naik. Alt season tidak bakal ada kalau kita nggak tembus level ini. Jadi semoga aja kalian paham FOMC kemarin, itu gambarannya bagaimana, dan future untuk Bitcoin bagaimana. I've been Koko Crypto. I'll see you in the next video. Take care, bye-bye.